Aku pernah beberapa kali dapat DM dengan pertanyaan yang sama dari orang yang baru mau apply beasiswa. Mereka itu kelihatan kayak orang yang nggak ada arah gitu. Pengen banget apply beasiswa, tapi belum pasti mau kuliah apa. Pertanyaan mereka itu biasanya berulang. Misalnya aja yang kayak, "Kak, gimana sih cara menentukan jurusan yang tepat? Bagusnya kuliah di Australia apa di Inggris ya? Kak, kasih tips dong gimana cara menghadapi sesi interview beasiswa." Nah, menurutku pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini tuh belum begitu penting kalau kalian masih di tahap yang baru mau apply beasiswa. Daripada mikirin pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi, mendingan kalian fokus deh untuk menjawab 3 pertanyaan penting yang bakal aku kasih. Kalau udah tahu jawabannya, aku yakin bakal ngebantu banget di saat kalian milih jurusan, negara tujuan, atau bahkan ketika berhadapan dengan reviewer saat interview beasiswa. Oke, pertanyaan pertama. Ini menurutku yang paling penting. You need to ask yourself, what do you actually like? Apa sebenarnya yang kalian suka? Ingat, kata kuncinya adalah suka. Kalian harus suka dulu dengan disiplin ilmunya. Kenapa? Karena kuliah S2 itu, apalagi lewat jalur beasiswa, pasti perjalanannya panjang dan berat. Kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya tentang kuliah S2 di Inggris, emang sih durasinya hanya 1 tahun. Tapi kuliahnya itu padat banget. Ya, jadi menurutku kalau kalian nggak benar-benar suka dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian pelajari, menurutku akan sangat mudah kehabisan bensin di jalan. Nah, apalagi buat kalian yang motivasinya semata-mata hanya pengen jalan-jalan ke Eropa. Mungkin karena lihat postingan Instagram dari teman atau dari orang lain ya. Nah, kalau menurutku yang seperti ini, itu ketika kalian udah ngerasain jalan-jalan di Eropanya, udah ngerasain semuanya ke Amsterdam, ke Prancis, ke mana lagi? Ke Santorini di Greece. Ketika kalian udah ngelewatin semua itu dan mulai studi lagi, menurutku semangatnya akan berkurang drastis. Karena ya memang motivasi kalian adalah untuk jalan-jalan ke Eropa. Menurutku yang kayak gini bagus juga sih, sebagai salah satu alasan untuk memotivasi kalian studi. Tapi ingat, jangan sampai motivasi jalan-jalan ini melebihi motivasi kalian untuk studi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mencari hal yang kalian sukai itu? Kalau menurutku sih, kita bisa mulai dari, coba deh kalian tanya ke diri masing-masing. Apa hal yang sering kalian lakukan tanpa dipaksa orang lain, atau bahkan tanpa dibayar, yang kalian sukarela, bahkan kalian senang ngelakuin itu. Kalau ada, ya udah, mulai dari situ. Kayak aku nih, contohnya, orang yang seneng banget mengamati aksen-aksen bahasa Inggris. Jadi aku tuh sering banget dengerin aksen-aksen bahasa Inggris dari pemain sepak bola berbeda negara. Apalagi dari Premier League, Liga Inggris. Itu aku seneng banget. Nah, aku juga seneng banget mengamati penggunaan bahasa Inggris di konteks pekerjaan tertentu. Misalnya di bidang olahraga ataupun di bidang kesehatan juga aku suka. Nah, that's why aku pilih TESOL sebagai jurusan untuk kuliah. Karena, it really takes my expectation. No wonder kalau kalian lihat riset-riset aku, walaupun anak bahasa Inggris, tapi aku juga riset tentang badminton dan juga farmasi malah. Nah, hal-hal yang seperti ini ataupun contoh yang aku kasih ini bisa kalian jadikan referensi untuk menggali potensi diri masing-masing. Oke, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Karena pemberi beasiswa itu ingin mencari orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, so here's the question. Apa manfaat disiplin ilmu yang ingin kalian pelajari itu untuk masyarakat? Nah, tadi aku sempat mention tentang disiplin ilmu yang aku pelajari. Bahasa Inggris untuk kebutuhan pekerjaan tertentu. Di sini, aku ingin bantu orang
yang di pekerjaannya itu butuh bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya pekerjaannya lebih efektif dan dia bisa jadi lebih percaya diri. Jadi yang dipelajari di sini itu bukan bahasa Inggris yang umum, bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan si orang itu. Misalnya nih, tesis aku kemarin, itu tentang bulu tangkis. Jadi, ide tesis aku ini berawal dari keresahan ketika melihat banyak pemain Indonesia yang mereka di sesi press conference ataupun interview dalam bahasa Inggris dengan jurnalis, itu mereka kelihatan sangat struggle dalam memberikan respon balik dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Eventually aku mutusin buat riset isu ini di salah satu akademi badminton terkenal di Indonesia. Dan you know what? Yang aku temukan adalah ternyata materi yang dikasih di kelasnya mereka itu nggak sinkron, nggak sesuai dengan kebutuhan pemain ketika di interview nanti. Menurutku yang harusnya mereka dikasih materi tentang cara ngerespon pertanyaan, malah mereka dapatnya materi tentang teks bacaan di luar badminton, di luar bulu tangkis. Dan setelah menemukan fakta ini, aku tuh mutusin untuk buat silabus ya, aku analisis kebutuhannya, kemudian aku terjemahkan dalam bentuk silabus. Biar apa? Biar gurunya itu bisa mendapatkan semacam guideline, semacam panduan untuk bisa menyusun materi yang umum, bahkan materi yang detailnya nanti untuk diajarkan kepada pemain bulu tangkis. Biar apa? Biar mereka lebih efektif ketika di interview nanti. Kemudian, aku juga pernah nulis buku tentang bahasa Inggris untuk apoteker. Ini juga berawal dari keresahan aku yang ngeliat ada semakin banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Dan gak jarang mereka beli obat di apotek. Nah, kalau apotekernya ini struggle atau kesulitan dalam hal menanyakan kebutuhan mereka apa, nyari obat apa, kemudian juga di hal-hal yang kayak ngejelasin tentang cara penggunaan obat, bahkan sampai dengan efek sampingnya, gimana coba kalau nggak bisa yang kayak gini? Ribet kan? Nah, harapanku sederhana. Dengan buku yang aku tulis ini, aku pengen ngebantu para apoteker, biar apa? Biar mereka lebih percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Kalau kalian udah tahu apa yang disukai dan apa manfaatnya untuk masyarakat, then it comes to what do you want to be? Kalian mau jadi apa? Ini akan berkaitan dengan gimana cara mendistribusikan skill atau disiplin ilmu yang akan kalian pelajari. Ya, walaupun semuanya masih serba belum pasti, tapi at least kalian punya perencanaan dulu. Kayak aku kemarin waktu apply beasiswa LPDP. Ingat banget waktu masih jadi guru di salah satu sekolah swasta. Nah, modal aku hanya perencanaan dan keinginan yang kuat. Jadi aku ngomong ke reviewer LPDP di saat interview beasiswa. Kalau pengen banget jadi seorang dosen yang bisa desain pembelajaran untuk kebutuhan bahasa Inggris di pekerjaan tertentu. Dan setelah itu alhamdulillah aku dikasih jalan sama Tuhan untuk bisa bekerja di salah satu perguruan tinggi vokasi. Nggak harus jadi dosen sih. Kalian bisa jadi apa aja yang disenangi. Dan aku yakin setiap orang bisa menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Nah, dengan 3 pertanyaan tadi bakal ngebantu kalian untuk memilih jurusan yang tepat. Bahkan di saat sesi interview beasiswa nanti. Aku udah ngerasain sendiri, alhamdulillah di percobaan pertama aku bisa mendapatkan beasiswa LPDP. And that's it. Klik like dan subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Selamat berproses ya.